Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Syarifudin dengan NIM 19221231 dari kelas 19 4C05. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Sistem Informasi Persediaan Barang di Toko Mutiara berbasis website dari mata kuliah Metode Penelitian. Ya, untuk nama kelompok saya sendiri Imam Syarifudin, Aprilia Julian, dan Syari Meliana. Latar belakang, perkembangan teknologi semakin pesat pada masa kini. Manusia semakin cerdas menciptakan teknologi baru untuk mengejar efisiensi dan efektivitas yang memudahkan pekerjaannya. Bagi pengusaha, teknologi informasi dapat membantu perusahaan untuk mengorganisir data perusahaan yang dalam jumlah besar, juga dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan secara tepat dan menentukan strategi serta kebijakan perusahaan. Persediaan barang atau inventory adalah stok barang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang tersedia untuk dijual atau digunakan dalam produksi barang yang akan dijual. Pengelola persediaan barang atau inventory merupakan prioritas utama karena memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan seperti menemukan kapasitas produksi dan penjualan produk perusahaan dalam periode tertentu, serta menjadi indikator utama tren produk yang sedang populer dan yang tidak. Oke, untuk tujuan manfaatnya, untuk pertama ada tujuan kita merancang sistem informasi yang terkait persediaan barang atau inventory di toko mutiara. Dan untuk yang kedua, merancang sistem inventory yang memudahkan pemilik dan pengelola dalam menemukan tren produk atau produk fast moving dalam hal menaikkan penjualan. Dan yang ketiga, sebagai metode untuk evaluasi sistem inventory yang sebelumnya digunakan. Manfaatnya, merancang sistem informasi terkait persediaan barang atau inventory yang sesuai dengan kebutuhan di toko mutiara, memberikan wawasan baru mengenai sistem informasi terkait persediaan barang atau inventory, dan pentingnya hal tersebut dalam sebuah perusahaan. Untuk ruang lingkup penelitian ini mencakup mengevaluasi permasalahan sistem persediaan barang atau inventory, model lama yang digunakan, dan merancang solusi yang sesuai untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, serta efektivitas sistem informasi di toko mutiara. Rancangan ini memiliki dua level akses, yakni pemilik dan administrasi. Pemilik dan administrasi dapat melakukan login, mengelola data persediaan barang, mengelola data pegawai, mengelola data supplier, mengelola data pembelian, mengelola data penjual, mengelola laporan, dan melakukan laporan. Di sini ada use case seragam. Ini ada dua aktor, pemilik dan admin. Untuk pemilik bisa login, mengelola barang, mengelola data barang, mengelola data pegawai, terus mengelola data supplier, mengelola data pembelian, mengelola data penjualan, mencetak laporan stok barang, mencetak laporan penjualan, mencetak laporan bulan lalu lokal. Untuk admin juga bisa mereka login, mengelola data barang, mengelola data pegawai, mengelola data supplier, mengelola data pembelian, mengelola penjualan, mencetak stok barang harian, bulanan, dan tahunan, mencetak laporan penjualan harian dan bulanan, mencetak laporan pembelian harian dan bulanan lalu lokal. Sini ada Entity Resolution Diagram atau ERD. Sini ada user. Satu user bisa mengelola banyak barang, dan untuk satu user bisa mengelola banyak supplier, dan untuk satu user bisa mengelola banyak penjualan, dan satu penjualan
hanya bisa memiliki detail penjualan satu detail penjualan. Dan untuk user mengelola banyak pembelian, dan setiap satu pembelian memiliki satu detail pembelian. Sini untuk ada decision, ada IP, ID, IP address, data, dan timestamp. Di sini ada logika record struktur atau sama dengan LRS. Di sini ada tabel user. Tabel user gini, isinya ada ID user, username, full name, password, alamat, HP, foto, dan aktif enum Y atau N. Nah, untuk tabel user ini berrelasi sama tabel pembelian yang isinya ada ID pembelian, tanggal pembelian, ID supplier. Dan tabel user juga berrelasi dengan tabel penjualan yang berisi ID penjualan, nama pembeli, tanggal penjual. Untuk tabel pembeli, dia berrelasi ke tabel supplier. Di tabel supplier ini ada ID supplier, nama supplier, alamat, dan telepon. Dan untuk tabel penjualan, dia berrelasi dengan tabel detail penjualan yang isinya ada ID penjualan di barang, quantity, dan harga. Di sini ada tabel barang yang isinya ada kode barang, nama barang, brand, stok, harga, aktif, Y atau N. Ya, untuk tabel barang berrelasi dengan tabel detail pembelian yang isinya ada ID pembelian, ID barang, dan quantity, dan harga. Dan juga tabel barang ini berrelasi ke tabel detail penjualan yang isinya ada ID penjualan, ID barang, quantity, dan harga. Sini ada tabel stok barang, nah isinya ada ID, IP address, timestamp, dan data. Ya, di sini ada rancangan atau antarmuka dari website kami. Sini ada tampilan login. Sini ada user atau password. Ketika mau login, lalu akan mencet login. Sini ada tampilan dashboard. Ketika sudah login, akan ada notif di dashboardnya, selamat datang di toko Mutiara. Ya, terus lanjut. Di sini ada ketiga, ada tampil data barang. Tampil data barang ini kita bisa tambah data, pencarian data. Di sini ada tabel data barang yang isinya ada kode barang, nama barang, band, stok, harga jual, status, dan opsi. Dan di opsi ini kita bisa ngedit data tersebut. Sini selanjutnya ada yang keempat, ada tampilan data pegawai. Tampilan data pegawai, di sini kita juga bisa tambah barang. Di sini juga ada tabel data pegawai yang isinya ada username, nama pegawai, status, dan terakhir login. Dan opsi tersebut ada isi detail, terus edit atau ubah password, dan ubah password. Selanjutnya ada yang kelima, ada tampilan data user. Tampilan data user ini menunya kita bisa nambah data user, dan ada tabel data supplier. Sini ada tabel supplier yang isinya ada ID supplier, nama supplier, alamat, telepon, dan opsi. Opsi tersebut ada edit dan hapus. Dan selanjutnya ada tampilan data pembelian barang. Untuk halaman data pembelian barang ini kita bisa tambah data pembelian barang, dan ada tabel data pembelian barang yang isinya ada ID pembelian, tanggal, supplier, jumlah jenis, total harga beli, petugas, dan opsi yang isinya ada detail, edit, dan hapus. Ya, yang ketujuh kita ada tampilan data penjualan barang. Di dalam data penjualan barang ini kita bisa tambah data penjualan barang. Dan di sini ada tabel data penjualan barang, itu isinya ada ID penjualan, tanggal penjualan, nama produk, jenis barang, total harga, petugas, dan opsi yang berisi detail, edit, dan hapus. Ini kita ada tampilan laporan stok barang. Laporan stok barang kita bisa
mencari data dari tanggal berapa hingga tahun berapa. Kita bisa cari datanya. Kita juga di sini bisa cetak laporan, dan di sini ada tabel yang berisinya ada kode barang, nama barang, brand, stok barang, kuantiti penjualan, dan kuantiti pembelian. Selanjutnya kita ada tampilan laporan pembelian barang. Laporan ini ada laporan harian pembelian barang. Kita juga bisa cetak laporan, kita bisa cari datanya dari setiap tanggal atau setiap tahun. Ya, sini kita ada ID pembelian, nama supplier, nama barang, brand, kuantiti, harga, dan total. Dan selanjutnya kita ada laporan hasil penjualan barang. Nah, sini kita juga bisa cetak laporan, kita bisa cari datanya juga dari tanggal berapa. Terus kita untuk ini kita ada isi tabelnya, kita itu ada ID penjualan, nama pembeli, nama barang, terus ada brand, kuantiti, harga, dan total. Ya, untuk kesimpulan dan caranya, kesimpulannya kita perjalanan panjang dalam menyusun sistem informasi persediaan berbasis website untuk toko Mutiara akhirnya mencapai titik akhir. Sistem informasi persediaan yang dirancang mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam mengelola stok barang. User interface yang dirancang dengan sederhana dan intuitif memastikan bahwa pengguna, bahkan yang tidak terlalu paham teknologi sekalipun, dapat dengan mudah mengoperasikan sistem ini. Untuk sarannya, meski sistem ini sudah menunjukkan banyak manfaat, tetap ada beberapa aspek yang bisa ditingkatkan. Perlunya memiliki sistem keamanan untuk melindungi data persediaan dari ancaman cyber. Selain website, pengembangan aplikasi mobile bisa menjadi nilai tambah, dan melakukan evaluasi berkala terhadap sistem untuk memastikan bahwa sistem selalu berfungsi optimal dan sesuai dengan kebutuhan toko yang mungkin berubah sering. Baik, terima kasih dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.